Bos, beda soal terkait tentang kebebasan, kemudian apakah beda hal Anda dan merasakan kebebasan di rezim ini Anda terganggu nggak? Itu kan ya poin tadi yang mau kan ditanya. Apakah Anda selama ini diintimidasi oleh rezim ini? Itu yang mau ditanya. Karena Anda membandingkan ya dengan terkait rezim tentang di kebebasan sebelumnya, rezim Orde Baru. yang tidak bisa Kita di dibantah sini tuh ada oleh di hari rezim ini. Orde Baru, kita merasakan bagaimana kita diintimidasi. Nah, pertanyaannya Ya, enggak, saya mau tanya apakah Anda diintimidasi di rezim ini? Langsung dijawab. terkait tentang hal tersebut, pertama yang tak bisa dibantah adalah pemilihan rektor setiap kampus itu kan dipilih oleh presiden beberapa persen, ada persenannya. Ya kan, itu Makanya kan saya pertama bilang ini pembukaan anak-anak kampus. ini, Itu yang sangat anak-anak jelas. ini nggak punya Termasuk juga ilmu, saya bilang mahasiswa. turunnya. Adikku Kaharudin ya, kemarin saya lihat berada di TV ya, TV One kalau tidak salah itu. Ya. Jadi ada pertanyaan yang dilontarkan terhadap adikku Kaharudin. Ya. Jadi saya menyimak betul-betul di acara itu. Ya. Dan saya ulang lagi video itu, Dek, ya, adikku Kaharudin ya. Jika pertanyaan itu ya dijawab sesuai dengan pertanyaannya, begitu. Supaya bisa menggambarkan bahwa kita adalah seorang mahasiswa. Bebas yang diatur, bukan bebas yang tidak diatur. Kalau bebas yang tidak diatur itu seperti orang gila. Dan tidak mungkin ada negara kalau di sana semuanya orang gila. Kenapa ada kebebasan diatur? Karena orangnya waras. Ya, nggak boleh sembarangan karena ada tetangga, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. BEMSI. Maksud hati ingin klarifikasi, malah mendapatkan bully dari netizen. Kemarin-kemarin BEMSI itu viral. Saudara Kaharudin memberikan pernyataan bahwa Orde Baru itu kita mendapatkan kesejahteraan dan mendapatkan kebebasan. Aktivis 98 turun gunung semua tuh, dari mulai Adiana Pitupulu sampai orang gondrong ini yang belum pernah muncul di media sosial mengatasnamakan aktivis 98. Akhirnya beliau juga greget untuk mengomentari saudara Kaharudin. Nah, kemudian beliau Kaharudin ini klarifikasi, di TV One juga klarifikasi, di Twitternya klarifikasi. Di TV One klarifikasinya muter-muter nggak karuan, menunjukkan kualitas ketua BEMSI hari ini seperti apa. Banyak orang yang kemudian menyayangkan, kok bisa-bisanya mahasiswa itu memilih ketua BEMSI yang seperti ini. Oke, kita baca nih dari berita 1. Ketika Kaharudin membuat klarifikasi tentang Orde Baru yang menuai cibiran dari warganet. Saya baca ini semata untuk supaya menjadi pelajaran aja kepada BEMSI. Karena saya melihat sampai saat ini dia masih tidak merasa salah dengan ucapannya. Sementara ucapannya jelas-jelas ngaco, membalikan fakta sejarah, memutarbalikkan fakta sejarah, mengubah fakta sejarah yang sejatinya tidak bisa diubah karena saksi sejarahnya masih pada hidup sekarang tuh. Oke, kita baca nih ya. Klarifikasi soal Orde Baru, Ketua BEMSI tuai cibiran warganet. Klarifikasi Ketua BEM seluruh Indonesia, BEMSI Kaharudin terkait pernyataan mengenai masa Orde Baru lebih baik dari masa sekarang justru membuatnya kembali dicibir. Diketahui saat menjadi pembicara di Hot Room yang dipandu pengacara kondang Hotmazen Paris Hutapea, lalu Kaharudin menyebut pada masa Orde Baru masyarakat Indonesia mendapat kebebasan dan kesejahteraan. Sementara pada masa sekarang kedua hal itu tidak merata. Kaharudin mencoba mengklarifikasi pernyataan itu melalui unggahan di akun Twitter pribadinya. Koreksi dari Ketua BEMSI, Orde Baru kita dapat kesejahteraan tapi tanpa kebebasan dan keadilan. Panjang nafas perjuangan.
Tulis Kaharudin membantah dan mencoba meluruskan ucapannya di televisi itu. Sekali lagi, Orde Baru kita dapat kesejahteraan tapi tanpa kebebasan dan keadilan. Jadi tetap dia bersikukuh bahwa pada masa Orde Baru mendapatkan kesejahteraan. Tapi diralat itu masalah kebebasannya, bahwa tanpa kebebasan dan keadilan. Orde Lama kita relatif mendapatkan kebebasan tapi kurang mendapatkan kesejahteraan. Reformasi harusnya menjadi sintesa dari Orde Lama dan Orde Baru, yaitu mendapatkan kesejahteraan dan kebebasan. Karena itulah cita-cita dan semangat dari reformasi, tambahnya. Namun bukannya mereda, cuitan mahasiswa Universitas Negeri Riau, UNRI. Oh, beliau itu dari UNRI, Universitas Negeri Riau. Itu malah mendapat komentar pedas dari warganet. Banyak netizen yang mencibir Kahar sebagai ketua BEMSI tak mengerti sejarah bangsa. Bodoh! Sejak kapan Orde Baru mendapatkan kesejahteraan? Makan aja nasi aking, makan daging setahun sekali, telur kalau ada yang hajatan. Anak kecil tahu apa Anda? Saya sendiri termasuk pelaku reformasi 98 karena masyarakat sudah muak dengan Orde Baru, tulis seorang warganet menyanggah bantahan Kaharudin. Kemudian, kelahiran 99 ngomongin Orba. Kalau punya paket data, googling dulu brother. Atau pengen belajar nanya aja sama senior Anda yang udah lulus 10 tahun lalu. Sejumlah warganet juga mencibir bantahan yang dikeluarkan ketua BEMSI itu sebagai bantahan yang bodoh. Bahkan sejumlah warganet menanyakan kualitas ketua BEM SI tersebut karena bantahan yang diungkapkan malah membuat blunder. Tong, kalau pas zaman Orba jadi orok aja belum. Gak usah ngomong deh. Zaman Orde Baru dapat kesejahteraan dari mana? Kemarin ngomong dapat kebebasan juga pas zaman Orba. Kualitas ketua BEM kayak gini, keheran demo-demonya juga gak berkualitas. Tuh, WKKKKKK koreksi ini malah jadi tambah blunder. Belajar aja yang benar dek, jangan malu-maluin mahasiswa, diketawain no. Hingga kini unggahan klarifikasi ketua BEMSI mengenai masa Orde Baru itu di-retweet sebanyak 82 kali oleh warganet, 264 kali dikutip warganet dan 456 disukai dan dikomentari 1132 warganet. Sebagian besar mempertanyakan bantahan yang diberikan ketua BEMSI itu. Bahkan terdapat warganet yang mengolok-olok pernyataan tersebut dan minta ketua BEMSI itu kembali belajar sejarah. Aduh, Gusti. Oke, guys. Jadi kalau saran saya, mending iyo mengakui aja bahwa apa yang diucapkan di awal pas di acara hot room itu keliru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya inilah yang namanya kebebasan demokrasi. Ini satu kali lagi namanya kebebasan demokrasi. Ini namanya satu kali kebebasan berpendapat. Anda punya akun Twitter, Anda ngomong bebas di hot room, Anda ngomong bebas di TV One, kan? Anda ngomong bebas di jalanan, berorasi, kan gitu ya. Kan ini bentuk daripada kebebasan yang kita raih era reformasi saat ini. Jadi apa yang susah? Apa yang susah? Kebebasan apa yang kemudian mencoba diambil oleh pemerintah kepada Anda? Nggak ada, kepada kita semua nggak ada. Ruang-ruang ini terbebas semuanya. Saya anak kampung bisa bersuara sebegitu lantangnya di media sosial. Saya anak kampung bisa bersuara sebegitu lantangnya di media sosial. 194.000 subscribe kan? Dengan 700 video yang sudah upload saya. Begitu kemudian saya gampang bersuara di sini. Dan Anda semua bisa mengikuti. Begitu bebasnya. Saya bebas mengeluarkan pikiran dan perasaan saya di sini. Anda mungkin punya kanal YouTube, Anda punya Facebook, punya WhatsApp, punya Instagram. Itu ruang-ruang kebebasan yang Anda boleh mengisi. Asal catat, jangan sampai apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda tulis, apa yang Anda statuskan itu kena delik, ya, kena undang-undang ITE.
ujaran kebencian, provokasi, hinaan dan sebagainya, hasutan dan sebagainya. Itu lain cerita. Jadi jangan juga kemudian kita pengen bebas sebebas-bebasnya tanpa ada kontrol, ya. Itu namanya demokrasi liberal. Dan mudah-mudahan ya, meskipun kemarin teman saya menganalisa bahwa sekarang itu kita sudah mengidap demokrasi yang kebablasan, yang liberal. Nah, mudah-mudahan kita menjadi sadar bahwa kita bebas demokrasi, tapi jangan sampai menabrak rambu-rambu. Ya, jangan sampai menabrak rambu-rambu karena ada aturan. Ya, ada aturan. Bebas yang diatur, bukan bebas yang tidak diatur. Kalau bebas yang tidak diatur itu seperti orang gila. Dan tidak mungkin ada negara kalau di sana semuanya orang gila. Kenapa ada kebebasan diatur? Karena orangnya waras. Ya, nggak boleh sembarangan karena ada tetangga, ada sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi introspeksi diri untuk Ketua BMC, Saudara Kaharudin. Allahumma fiq lakum min thariq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.